Bahkan setelah mencoba menyelamatkan putrinya 99 kali, setiap upaya berakhir dengan bencana dengan kematiannya setiap saat. Semuanya dimulai ketika umat manusia mulai berubah menjadi zombie, menyebabkan keruntuhan seluruh dunia. Seorang ayah yang putus asa melakukan segala yang dia bisa untuk melawan mayat hidup dan melindungi putri tercintanya, tetapi dia tidak berdaya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk mati. Alih-alih akhirnya beristirahat dengan tenang, dia dipanggil oleh seorang dewi yang memberinya 99 nyawa. Pada dasarnya, dia bisa mati 99 kali dan kembali lagi dan lagi hanya agar dia bisa mencoba bertahan hidup. Dia memulai pencariannya untuk melindungi putrinya dari awal. Maka siklus kejam kematian dan dikirim kembali ke masa lalu ini berlanjut. Setiap kali dia kembali, dia mencoba melakukan yang lebih baik dari sebelumnya, hanya untuk berakhir dengan kekalahan. Bahkan kemudian, ayah super ini tidak pernah kehilangan harapan. Dia dengan keras kepala berpegang pada satu-satunya tujuan yang ada dalam pikirannya. Bahkan jika itu berarti mengulangi lingkaran neraka ini puluhan ribu kali, dia akan dengan senang hati melakukannya selama ada kesempatan untuk menyelamatkan putrinya dari mimpi buruk ini. Pada percobaan terakhirnya, dia akhirnya mencapai tempat perlindungan yang dibentengi di mana dia bisa mendapatkan perlindungan di bawah perlindungan militer. Tetapi pada saat dia menemukannya, putrinya sudah pergi. Alih-alih mengambil nyawanya dan memulai dari awal, dia menerima nasib tragis ini dan menjalani sisa hidupnya seperti orang normal. Tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, kerinduannya untuk menyelamatkan putrinya tidak pernah meninggalkannya. Akhirnya, putus asa untuk bersatu kembali dengannya, dia bunuh diri, menebus kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkannya. Saat dia berdiri di sana setelah kembali, sepenuhnya siap untuk bergerak maju, dia ingat bagaimana dia pernah mencapai tempat perlindungan itu. The John, tetapi dia tidak pernah bisa sampai di sana dengan putrinya hidup. Dan itu semua karena kesalahan masa lalunya. Kali ini, dia siap. Dilengkapi dengan setiap ons pengalaman yang telah dia peroleh sepanjang perjalanan brutal ini, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan itu. Dia membuka gerbang depan dengan hati-hati, bertekad untuk akhirnya memulai perjalanannya ke The John, tetapi dia dihantam dengan kenyataan yang tidak pernah dia duga. Tidak seperti upaya sebelumnya, di mana area itu jelas, kali ini ambangnya dipenuhi dengan mayat hidup. Seluruh jalan dipenuhi dengan zombie, bergegas masuk seperti penjualan Black Friday untuk tisu toilet. Perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya membeku dalam keterkejutan. Lagi pula, dalam 99 kali percobaan, dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Mayat hidup bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan monolog internalnya sebelum mereka menyerangnya. Putrinya menyentaknya. Dia dengan cepat mendorongnya kembali ke dalam rumah dan membanting pintu di belakangnya, mengorbankan dirinya hanya untuk memberinya sedikit lebih banyak waktu. Dia memohon padanya untuk membuka pintu, tetapi giga-cat dari seorang pria ini bertekad untuk mengambil L ini sendirian. Bahkan saat dagingnya tercabik-cabik, dia mengatupkan rahangnya. Tidak mungkin di neraka ini cukup untuk menggoyahkan keinginannya, tidak ketika dia telah datang sejauh ini. Setelah mengalami kematian hampir 99 kali, tercabik-cabik sekali lagi tidak membuatnya gentar. Gambar-gambar melintas di benaknya, kenangan hangat tentang ikatan yang pernah dia bagi dengan putrinya ketika dia masih balita. Sama seperti dia memujanya saat itu, dia memujanya sama sengitnya sekarang. Ikatan yang tidak bisa dipatahkan itu menyalakan kembali tekadnya. Dia menolak untuk mati kematian yang menyedihkan di tangan monster terkutuk ini. Sesuatu di dalam dirinya terbangun. Kekuatan tidak manusiawi mengalir melalui tubuhnya. Dengan satu dorongan kuat, dia mengangkat selusin zombie di pundaknya dan melemparkan mereka seperti kantong sampah ke segala arah. Seolah-olah ayah pemalas itu baru saja berubah menjadi ayah super yang didukung oleh cinta murni. Satu zombie yang malang berpikir bahwa itu adalah ide yang baik untuk menantangnya. Itu belajar dengan cara yang sulit. Ayah merobek gerombolan itu seperti kertas. Ketika satu zombie menggigitnya, dia menggigit balik dengan 10 kali lipat kekuatan. Pada saat yang sama, dia mengebor tinjunya langsung menembus dada mayat lain. Dan kemudian melompat ke udara, dia membanting zombie ke tanah seperti meteor terkutuk. Bahkan yang mati otak yang tersisa tampaknya menyadari bahwa mereka telah mengacaukan ayah yang salah. Sekarang dia di luar sini mengumpulkan aura, mengguncang tubuh yang terlihat seperti ditempa dalam perang. Satu tatapan dari ayah yang berbakti ini sudah cukup untuk mengirim mayat hidup mundur ketakutan. Sementara itu, putrinya telah tenang di dalam rumah. Gerbang berderi terbuka dan cahaya harapan mengalir masuk. Pemandangan di sisi lain pintu membuat jantungnya berdebar sesaat. Ayahnya berdiri di depannya, hidup, kuat, dan dibangun seperti dewa Yunani. Tubuhnya yang penuh otot memancarkan kekuatan dan aura, tubuh yang bisa membuat ibu tunggal di seluruh kota lemas lututnya. Memasuki hari ke-7 wabah, kita mengalihkan perspektif ke ibu kota Seoul. Di distrik Mapo, ada surga toko kelontong khusus yang disebut A-Mart. Mengapa informasi itu penting? Karena di adegan berikutnya, kita menemukan sekelompok tentara dengan marah menjaga di pintu masuk, menanyai bagaimana dua orang yang selamat berhasil datang jauh-jauh ke sini, terutama ketika seluruh distrik dipenuhi dengan zombie. Melayang dari kegelapan, Min-sok semakin dekat, sementara tentara berkepala telur menjadi sangat marah sehingga saya mulai berpikir kepalanya akan meledak. Ngomong-ngomong, hampir setiap dari mereka saat ini membidik tepat ke anak laki-laki kita, siap menembak kapan saja.
Orang yang bertanggung jawab mempertanyakan apa yang terjadi pada wajah pria kita, dan dia dengan lucu menyimpulkan bahwa Min Sok pasti semacam selebriti karena mengenakan kacamata hitam keren itu. Itu kesimpulan yang lucu, tetapi itu kesimpulan yang menguntungkan, kurasa. Melakukan debutnya dalam cerita, seorang kapten penjahat maju dan menyuruh mereka berdua untuk enyah. Wanita ini dijuluki Janda Hitam, dan saya menduga setelah mati di Avengers Endgame, Natasha bereinkarnasi ke dalam cerita. Ngomong-ngomong, Chahieri cukup gigih tentang pendiriannya dan sangat tidak mempercayai mereka berdua. Menyatakan bahwa mereka tidak akan menemukan tempat perlindungan di sini jadi mereka harus bergerak. Dia bahkan membuat poin dengan naik ke wajahnya untuk mengatakan sialan. Tetapi yang mengejutkan kedua kepribadian besarnya, Min Seok mulai mengerutkan kening tentang kondisi putrinya yang memburuk. Dia mengklaim bahwa setelah melakukan perjalanan tanpa tujuan selama seminggu penuh, kondisi asma Dami menjadi mengkhawatirkan. Singkat cerita, dia memohon padanya untuk menyelamatkan putrinya. Dan berkat keterampilan aktingnya yang memenangkan Oscar, Bro bahkan mengatakan bahwa dia baik-baik saja mengorbankan nyawanya sendiri asalkan mereka melindungi anak tercintanya. Tampilan kasih sayangnya untuk putrinya membuat Kapten bingung sejenak dan kemudian kesal di saat berikutnya. Bahkan Egea dari sebelumnya berpikir itu adalah aksi bodoh yang datang dari Min Sok, terutama ketika kapten mereka adalah orang kasar yang dingin yang tidak terlalu peduli tentang emosi siapapun. Dan kemudian kita beralih ke bagian paling lucu dari bab ini. Kepala telur memalingkan kepalanya dan rahangnya jatuh setelah melihat wajah menyedihkan kaptennya. Gadis itu hampir tidak bisa menahan emosinya setelah mendengar cerita itu dan akhirnya berubah pikiran. Hayori mengizinkan mereka berdua untuk bergabung dengan para penyintas, membenarkan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak tenaga. Tetapi semua orang tahu itu bukan karena itu, karena jauh di lubuk hatinya, dia tampak lembut. Tetapi mari kita uraikan secara ahli apa yang sebenarnya terjadi. Anda lihat pria ini, Min Sok, adalah seorang gaslikter yang hebat dan saya benar-benar bersungguh-sungguh. Bro benar-benar tersenyum melihat sifat kapten yang tidak berubah. Dalam pertemuannya sebelumnya dengan dia mengetahui bahwa dia adalah seorang tentara yang pensiun. Namun, Thierry menjadi bertanggung jawab untuk mengumpulkan sejumlah besar penyintas dan melakukan segalanya untuk melindungi tempat perlindungan. Di bagian luar, dia adalah wanita paling brutal yang bisa dibayangkan, sedemikian rupa sehingga yang terbaik adalah membandingkannya dengan ular tanpa ampun. Tetapi, sebenarnya, satu-satunya titik lemahnya adalah mendengar kisah sedih orang tua yang mengorbankan hidup mereka untuk anak-anak mereka. Begitulah cara dia dengan cermat mengeksploitasinya dalam pertemuannya. Tetapi Dami sangat kesal tentang aksinya barusan karena dia tidak suka fakta bahwa dia siap untuk meninggalkannya. Tetap saja, dia mempertahankan fasadnya sebagai pasien asma dan terus batuk seperti tikus mati. Bahkan tentara itu kesal, tetapi kenyataannya hanya Min Seok yang tahu kebenaran. Dia dapat melihat bahwa kondisi mental putrinya berada pada titik terendah sepanjang masa, bahkan lebih buruk daripada semua lari sebelumnya. Penting untuk mengamankan keselamatannya terlebih dahulu. Bagian yang paling mengganggunya adalah terjadinya dua variabel yang tidak dapat diprediksi. Karena hanya dalam kehidupan ini dia mengalami perubahan dalam garis waktu berdasarkan apa yang terjadi seminggu yang lalu. Lalu ada dia yang digigit zombie dan entah bagaimana akhirnya mendapatkan kekuatan super untuk itu. Hampir seolah-olah dia menjadi asing bagi tubuhnya sendiri sampai-sampai tidak berlebihan untuk memanggil Min Sok seorang zombie lagi. Mari kita jelajahi tahap awal kelangsungan hidup. Anda lihat, Mark menjanjikan banyak persediaan dan sumber daya bagi mereka untuk dinikmati. Tidak hanya itu, tempat itu juga dijaga ketat, memastikan perlindungan yang tepat. Anehnya, dia menemukan sebuah bangunan yang runtuh tepat di sebelahnya karena dia belum pernah melihat hal seperti itu terjadi sebelumnya. Tentara itu terkejut dengan pengakuannya dan bahkan memanggilnya karena bertingkah seperti dia telah melihat masa depan atau sesuatu. Ngomong-ngomong, dia berbicara tentang insiden yang berakar 3 hari yang lalu. Sekelompok zombie mulai menyerang mereka entah dari mana. Dan kapten, yang tanpa pamrih seperti dia, memancing mereka semua pergi sendirian di dalam gedung yang sama. Dengan tempat yang dipenuhi dengan zombie haus darah hingga penuh, wanita ini memusnahkan gedung itu menggunakan bahan peledak yang telah mereka siapkan sebelumnya. Seluruh bangunan runtuh, dan dalam penghancurannya, zombie-zombie itu hancur. Dengan keadaan saat ini, mereka dapat dibandingkan dengan puing dan debu karena mereka pasti tidak akan bangun setelah itu. Dan bahkan jika ada yang selamat, mereka tidak dapat melarikan diri dari bangunan yang runtuh. Tiba-tiba, prajurit itu melihat Min Sok yang tampak ketakutan di wajahnya. Awalnya, si kepala telur mulai tertawa. Mengejeknya karena bertingkah seolah-olah zombie akan keluar dari antah berantah. Tapi itulah ironinya, karena tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, zombie kolosal sialan merayap dari belakang. Ayah gemuk dari semua orang gila menjulang di atas prajurit kecil itu, memamerkan penampilan mutasinya yang menakutkan. Kepala telur yang sama direduksi menjadi genangan tanpa kata-kata. Dan ya, Bung terlalu banyak bermain-main dan akan mengetahuinya. Binatang kolosal itu mengangkat lengannya sebelum melepaskan pukulan titaniknya, menghancurkan manusia dengan satu serangan. Tapi bukan itu saja. Zombie yang sama ini berjalan ke Kapten Hieri dan hampir mendapatkannya juga. Berkat kemampuan menghindarnya yang luar biasa, si jahat mampu menghindar tepat pada waktunya sementara anak buahnya terkejut melihat zombie dan bertanya-tanya dari mana mereka berasal. Menyiapkan unitnya sekaligus, dia memerintahkan mereka untuk menembak bajingan jelek itu.
Para prajurit melepaskan gelombang tembakan, tetapi Steve tua besar di sini benar-benar memakan semua peluru dan pertanian aura mereka pada saat yang sama. Makhluk mengerikan itu melepaskan raungan memekakan telinga sebelum menerjang para prajurit. Pembantaian dimulai dengan satu pukulan uppercut yang menyingkirkan 3 anak buah Thierry. Seorang pria malang ditinggalkan tanpa pertahanan, ketakutan seumur hidup. Dan untuk beberapa alasan, zombie itu memutuskan untuk menggunakan kedua lengannya hanya untuk menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Untungnya, kapten yang tidak egois itu menggunakan ranselnya sebagai pengalih perhatian yang sempurna dan berhasil menyelamatkannya dari bahaya. Dia mengingatkan badut itu untuk menjaga ketenangannya jika dia ingin hidup. Kapten yang jahat itu tenggelam dalam pikirannya dan mencoba untuk mendapatkan kembali ketenangannya, menyadari bahwa mereka tidak lagi menghadapi zombie biasa. Penyebab pertama kekhawatirannya adalah Mart, dan mengingat bahwa itu adalah tempat yang aman, dia memimpin para penyintas ke arahnya. Tentu saja, saat mereka berlari ke depan, Min Sok mencoba berbicara, hanya untuk Thierry menyuruhnya untuk menutup mulutnya dan terus menggerakkan kaki-kaki itu. Masalahnya adalah, Dami mengalami kesulitan untuk mengikuti, mengaktifkan naluri kebapakan anak laki-laki kita. Versi Gucci dari Nanami berbalik untuk menghadapi tumpukan daging zombie yang jelek dan menuangkan segalanya ke dalam pukulan. Dia mengamuk untuk melawan binatang itu hanya dengan tangannya. Mari beralih ke perspektif Thierry, yang bermaksud untuk memancing zombie mengerikan itu ke barikade khusus yang mereka bangun tepat di luar Mart. Barikade itu sangat kokoh dan tebal sehingga sama sekali tidak mungkin bagi apapun untuk membongkarnya, bahkan jika itu adalah zombie kolosal. Dengan ini, akan dapat menunda malapetaka mereka sampai mereka dapat fokus untuk mengeksploitasi titik lemahnya. Tetapi kemudian kesadaran yang mengerikan menghantuinya ketika dia melihat para penyintas menunggu di lantai 1. Aku akan berhenti sejenak dan mengagumi pria itu karena jelas, Thierry sempurna dalam segala hal. Bagaimanapun, beratnya situasi baru saja menjadi jauh lebih buruk dengan para penyintas lainnya menunggu di sini. Ini menyebabkan perubahan rencana karena kapten segera berhenti, mengutuk situasi. Dia tidak akan membiarkan monster itu menyakiti orang-orang ini, jadi dia bermaksud untuk mengalihkan perhatiannya sendirian. Sekarang begitulah cara Anda menulis karakter wanita yang badas. Tetapi ketika Harry berbalik untuk melihat Dami, dia terkejut bahwa ayahnya tidak ada dimanapun. Kapten menjadi marah karena dia melakukan semua upaya itu hanya agar ayah Domi meninggalkan putrinya sendiri. Gadis itu menunjuk kapten ke arah yang berbeda, menyeratkan bahwa Min Soak ada di sana. Terkejut tetapi masih mengenakan make up, kapten menatap pemandangan itu dengan sangat takjub. Anda lihat, dia sebenarnya melihat anak laki-laki kita menghancurkan otak zombie itu, menghancurkannya sampai kepalanya babak belur. Min Sok akhirnya mengakhiri hidup zombie itu dengan satu serangan terakhir, membuat bahkan para prajurit yang berpengalaman perang kehilangan kata-kata. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga para penyintas tidak tahan untuk melihatnya. Setelah mengakhiri hidup zombie itu, anak laki-laki kita dengan santai mengatur napasnya, bertingkah seolah-olah dia tidak baru saja mengalahkan raksasa dengan tangan kosong barusan. Menghadapinya dengan kecurigaan dan keterkejutan adalah Kapten Hayori, yang bahkan tidak tahan untuk memahami apa yang terjadi. Min Sok tidak peduli dengan siapapun. Hal pertama yang dia lakukan adalah meminta maaf kepada putrinya tercinta karena melanggar janjinya dan mengekspos dirinya seperti ini. Dia secara terbuka mengakui bahwa dia lebih peduli tentang keselamatan putrinya bahkan lebih dari rahasianya sendiri, itulah sebabnya dia mengambil tindakan. Tetapi situasinya menjadi rumit sekarang karena Hayori sangat waspada terhadap pria ini, sedemikian rupa sehingga dia mengarahkan pistol langsung ke arahnya, mempertanyakan identitas aslinya. Terlihat robek seperti giga cat sialan, Minsha secara resmi memperkenalkan dirinya dan mulai melepas kacamatanya. Fakta bahwa dia melangkah sejauh ini menyebabkan putrinya tercinta sangat khawatir karena dia takut jika dia mengungkapkan identitas aslinya, para prajurit akan membunuhnya. Adegan itu sampai pada kesimpulan yang mengerikan ketika Minsak menyebut dirinya zombie sebelum menambahkan kata ahli di depannya. Kata-katanya menyebabkan suasana menjadi sunyi senyap, menyebabkan Thierry dan putrinya bingung karena apa itu ahli zombie. Mengaktifkan keterampilan Promax Gas Licternya, Min Sok menjelaskan bahwa sejak wabah kiamat, dia telah berkeliling menganalisis kelemahan setiap zombie dan apa yang membuat mereka rentan. Begitulah cara dia bisa membunuh pria kekar itu sebelumnya, dan bahwa dia sebenarnya senang membantu mereka semua. Awalnya, Thierry menatapnya dengan senyum, tertawa senang dengan alasannya. Tapi kemudian dia menjadi gila dan menempelkan pisau ke tenggorokannya, menunjukkan bahwa dia tidak membeli cerita omong kosongnya sedikit pun. Ketika Domi mencoba untuk campur tangan, dia menyuruhnya untuk diam. Karena faktanya jelas, pria ini, menjadi manusia biasa seperti dia, mampu menghancurkan makhluk menjadi berkeping-keping dengan tangan kosong, zombie yang sama yang tampak tak terkalahkan di hadapan peluru. Tetapi yang lebih mencurigakan adalah mata merah gelapnya, tidak berbeda dengan zombie. Menyambangi wajahnya, dia menuntut untuk mengetahui apakah Min Sok bahkan manusia pada saat ini. Dan sial, gadis itu hanya beberapa inci jauhnya dari praktis menciumnya pada saat ini. Zombie papa menyangkal kata-katanya, menyatakan bahwa peluru dari sebelumnya sebenarnya mencapai sejumlah kerusakan yang cukup besar. Kapten bingung, jadi dia lebih lanjut menambahkan bahwa zombie itu sudah sangat lemah dari peluru saja. Yang harus dia lakukan hanyalah menyelesaikan pertarungan dengan memberikan pukulan terakhir. Kelas zombie ini disebut kelas pemakan, dan mereka terbentuk ketika beberapa zombie bergabung menjadi satu.
Zombie ini mengambil inspirasi dari tarian fusi Dragon Ball Z. Berkat tubuh mereka yang menyatu, mereka mendapatkan tingkat daya tahan yang tidak dapat ditembus. Namun, sekuat zombie ini, ada satu kelemahan yang mencolok. Kelemahan itu adalah menargetkan lehernya. Saat dia berbagi penjelasan ini, Minsok menginternalisasi bahwa secara teknis dia tidak menyatakan kebohongan apapun meskipun benar bahwa pukulan biasa tidak akan mampu membunuh monster itu. Hyeri keberatan dengan matanya, yang dengan santai dia katakan bahwa dia memiliki kondisi genetik, menyebabkan matanya kekurangan melanin. Sebenarnya alasan utama dia menutupi matanya adalah karena dia tahu bahwa orang lain memandangnya dengan aneh sama seperti yang dilakukan Kapten saat ini. Dengan kedua kekhawatirannya diklarifikasi, Minsok mengambil kendali percakapan dan mempertanyakan apakah Kapten masih percaya dia adalah zombie. Kapten menggambar ekspresi khawatir dan skeptis di wajahnya. Terlepas dari kata-katanya, dia tidak bisa tidak menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu tentang pria ini yang tidak masuk akal. Tetapi bahkan kemudian, satu-satunya faktor yang meyakinkan tentang dia adalah bahwa jika dia adalah zombie, dia akan kehilangan akal sehatnya dan tidak akan pernah repot-repot melindungi putrinya. Berkat itu, Hyeri akhirnya dibujuk dan berbalik, memungkinkan keduanya untuk berlindung di dalam mal. Dengan Jupiternya beralih ke layar kita, Kapten Gayat meninggalkan pengingat kepada Minsok bahwa dia akan mengawasi dengan ketat apa yang disebut ahli ini. Akhirnya, Hyeri meluangkan waktu sejenak untuk memproses kehilangan anak buahnya, merasa sangat bersalah atas adegan itu. Segera, dua anak buahnya dengan cepat datang untuk memeriksa keadaannya. Kapten tidak membuang waktu dan menghantam salah satu lutut pria itu, membuatnya jatuh ke tanah kesakitan. Alasan dia melakukan ini adalah untuk menghukum para idiot karena tidak mengikuti perintahnya. Karena ketidaktaatan mereka untuk mengevakuasi warga sipil ke tingkat bawah tanah, mereka hampir membahayakan keselamatan semua yang selamat. Hyeri mengetahui bahwa badut-badut ini akhirnya panik dan melupakan perintahnya, tetapi dia bahkan lebih marah karena kesalahan mereka bisa merenggut nyawa semua orang di mal. Memberi mereka tatapan yang menakutkan, dia sangat menyatakan bahwa dia akan menjadi orang yang membunuh mereka lain kali jika mereka membuat kesalahan lain. Mengatakan demikian, dia berjalan pergi dengan frustrasi. Tapi rupanya, pria yang dia tendang tampaknya memiliki semacam kebencian terhadapnya, menyiratkan bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan. Bagaimanapun, mari kita kembali ke Mart. Di bagian dalam, para penyintas sedang beristirahat termasuk Minsok dan putrinya. Dami benar-benar senang bahwa rahasianya tidak keluar karena dia ketakutan ketika dia mulai berbicara. Dia juga tidak percaya bahwa papanya di sini bisa berbohong sambil bertingkah alami. Minsok mengungkapkan bahwa Hayori bukanlah tipe orang yang akan mudah diyakinkan, jadi dia harus memberikan segalanya. Cara dia berbicara tentang dia membuat Dami bertanya-tanya apakah mereka saling mengenal. Kata-katanya menyebabkan ingatan membanjiri pikiran anak laki-laki kita. Pada kenyataannya, di sebagian besar regresi yang dia alami, dia membentuk hubungan yang sangat baik dengan Kapten. Itulah sebabnya dia mengenalnya dengan sangat baik. Tentu saja, dia tidak membiarkan putrinya tahu tentang semua ini. Menariknya, Dami terkejut ayahnya tahu tentang istilah gertakan karena itu adalah istilah yang hanya diketahui anak-anak rupanya. Zombie papa tersenyum padanya dan mengungkapkan bahwa dialah yang mengajarinya semua itu. Faktanya, berkat 100 kehidupan yang mereka bagikan, dia dapat belajar banyak darinya. Dami benar-benar terkesan meskipun dia tidak mengingat apapun sementara ayahnya memutuskan untuk pergi dan mengambilkan makanan yang enak untuknya. Gadis itu benar-benar bingung dan mencoba yang terbaik untuk mengingat, tetapi melihat keadaannya yang bingung dan lucu hanya membuat Minsok lebih bahagia. Begini, ketika dia benar-benar mendapatkan kekuatan barunya, putrinya ingin dia membuat janji. Dia ingin ayahnya menyimpan rahasianya sampai akhir hayatnya karena jika mereka tahu lebih banyak tentangnya, mereka akan menyakitinya karena ketakutan. Begitulah cara mereka melindungi rahasianya. Dan pada kenyataannya, putrinya sebenarnya benar. Min Seok menjelajahi pasar swalayan dan merenungkan pikirannya, menyadari bahwa jika identitasnya terbongkar di sini, semua orang yang selamat akan panik. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya kembali ke putrinya dengan membawa makanan. Tetapi pada saat dia kembali, putrinya sudah tertidur lelap karena kelelahan. Min Seok menyelimutinya untuk memastikan dia beristirahat dengan nyaman dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke masalah kritis. Para zombie bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan bukan hanya itu. Ratusan dari mereka mengerumuni pintunya di awal. Semakin banyak mutasi yang muncul, dan ini baru seminggu sejak wabah terjadi. Dengan kecepatan secepat ini, situasinya menjadi buruk. Faktanya, tidak ada yang seperti di kehidupan sebelumnya, memaksa situasi untuk menciptakan lebih banyak variabel dari sebelumnya. Pertanyaan besar masih ada di benaknya. Mengapa zombie berubah begitu cepat? Untuk menjawab ini, dia punya tebakan terbaik. Itu sebenarnya karena pengaruhnya sendiri. Adegan beralih ke pemandangan kota, dan tepat di luarnya, ratusan zombie bermutasi semakin mendekat. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, Min Seok merasakan mereka dan merasakan kedatangan mereka. Seolah-olah seluruh gerombolan itu keluar untuk memburu dia dan putrinya untuk mengakhiri satu-satunya pria yang bisa menghentikan mereka. Meskipun dia tidak yakin apakah zombie-zombie ini takut padanya atau apakah mereka terganggu oleh keberadaannya, satu-satunya fakta yang tidak dapat disangkal adalah bahwa para bajingan haus darah ini memandangnya sebagai variabel dari pihak mereka juga. Dia satu-satunya orang yang mampu menghentikannya. Jadi apa yang dilakukan anak kita?
Dia langsung pergi keluar kota, menemui mereka sebelum mereka bisa menyerang. Berdiri sendirian di tengah antah berantah, dia menyambut gerombolan yang berkumpul karena membuat pekerjaannya jauh lebih mudah. Minsok telah tiba dengan membawa tangga karena, tentu saja, pria ini harus bergaya untuk poin tambahan. Saat gerombolan zombie mengerikan menatapnya, dia menyambut mereka untuk memulai pertunjukan. Namun pertama-tama, Bro mematahkan tangga menjadi dua, mempersenjatai dirinya dengan senjata penghancur pamungkas, lebih kuat dari senjata apapun. Minsok berharap untuk mengakhiri pertarungan ini sebelum putrinya bangun karena dia akan pergi dan harus memasak makanan enak untuknya. Kepercayaan diri yang dipancarkan pria ini sangat tinggi. Jadi seperti yang bisa Anda duga, para bajingan jelek itu maju untuk menyerangnya. Lusinan dari mereka sekaligus menumpuk di atas satu sama lain hanya untuk mendapatkan kesempatan untuk mencabik-cabik manusia di depan mereka. Sebagai tanggapan, Leatherman mengamuk ke depan, mengiris dan memaku zombie dengan kecepatan yang sangat gila sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Perlu diingat, dia tidak hanya berurusan dengan zombie biasa, tetapi juga mutasi. Bro menghancurkan tengkorak mereka, menendang mereka ke bawah dan meninju begitu keras sehingga hanya dibutuhkan satu pukulan sialan untuk memusnahkan zombie kelas pemakan untuknya. Dengan benda itu hancur, dia beralih ke selusin mutasi lainnya yang melepaskan semacam bahan peledak untuk melenyapkannya. Ya, para zombie ini di luar sana mencoba KAI meledak juga sekarang. Tapi jangan khawatir karena pria tangga melompat jauh ke atas dan turun dengan gelombang kejut, menghancurkan mereka semua sekaligus. Dia juga mengeluarkan kapak kepercayaannya untuk mengiris dan memotong dadu dengan kecepatan yang lebih cepat. Detik berubah menjadi menit saat dia terus melepaskan amarahnya. Zombie berwajah jelek 6 lengan mencoba menghentikannya, hanya untuk wajahnya diinjak-injak di wajah ala Gojo Satoru. Bro memenggal kepalanya dengan aura maksimum, sementara putrinya tertidur lelap. Dalam adegan berikutnya, Dami akhirnya bangun, meregangkan tubuhnya saat dia bertemu dengan pemandangan ayah tercintanya. Ya, orang yang sama yang mungkin memusnahkan 100 zombie sebelumnya sudah kembali bahkan sebelum dia bangun. Dan bukan hanya itu, Man juga sudah menyiapkan makanan. Sarapan enak dengan hati untuk Dami, mengetahui bahwa dia pasti merasa lapar setelah semua yang terjadi. Dia cukup senang dan tersenyum padanya sebelum mulai makan. Dalam adegan berikutnya, perspektif beralih ke kantor kapten. Orang-orangnya datang untuk memberitahunya tentang suara-suara besar yang mereka dengar melewati tengah malam. Mengejutkan, ketika mereka tiba di tempat kejadian, apa yang mereka temukan benar-benar membuat mereka speechless. Semua zombie telah dibantai dan dibersihkan. Thierry membanting meja, mempertanyakan bagaimana hal seperti itu bahkan bisa terjadi atau apakah zombie mulai mencabik-cabik satu sama lain. Prajurit itu menjelaskan bahwa meskipun dia tidak bisa mempercayai situasinya, itulah yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dalam rentang 4 jam, semua zombie di sekitarnya dihancurkan. Kemudian tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Hayori menyarankan orang-orangnya mengumpulkan para penyintas karena mereka akhirnya mengamankan kesempatan emas untuk melarikan diri dari pasar swalayan. Beralih ke perspektif para penyintas, mereka mengarahkan mata mereka ke kejutan hari yang indah dan tenang. Meskipun ada darah di jalanan, mengejutkan bahwa tidak satupun zombie terlihat di dekatnya. Orang-orang mulai merayakan, bahkan bertanya-tanya kemana zombie pergi. Salah satu dari mereka bahkan menyebutkan bagaimana tidak ada suara gerutuan dan raungan mereka. Semua tanda menunjuk ke satu kemungkinan, bahwa secara ajaib, semua zombie telah keluar dari area tersebut. Ini adalah alasan untuk perayaan bagi orang-orang ini, yang setelah menjalani kehidupan yang penuh teror sejak kiamat terjadi, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengalami rasa aman dan lega. Bahkan Dami bingung dan menyebutkan kepada ayahnya bahwa mungkin zombie benar-benar menghilang pada akhirnya. Gadis ini tidak tahu, ayahnya memutuskan untuk menjalankan pemeriksaan memudar di seluruh kota pada para bajingan itu hanya tadi malam. Dia menampar helm di atas kepalanya dan menyapanya dengan hati-hati. Minsok hanya memiliki satu instruksi untuk putrinya bahwa apapun yang terjadi, dia akan memastikan dia tidak melepas helmnya. Kata-katanya menyiratkan sedikit sesuatu yang mengerikan akan terjadi di masa depan, membuat putrinya bertanya-tanya apa yang dia maksud. Percakapan mereka terganggu oleh kedatangan Kapten Hieri dan orang-orangnya di mal dengan megafon di tangan. Dia mengangkatnya sebelum menggunakannya untuk pengumuman langsung, membahas kematian misterius para zombie di seluruh area. Dengan dia secara praktis mengkonfirmasi bahwa para zombie telah musnah, orang-orang hanya bersorak dalam perayaan dan kegembiraan, mengungkapkan kelegaan atas keselamatan mereka. Tetapi orang-orang ini akan mengalami pengkhianatan nyata karena tepat setelah berbagi berita itu, Carrie melanjutkan untuk memberitahu mereka bahwa mereka semua akan segera keluar dari area tersebut. Kata-katanya mengejutkan dan sangat membingungkan bagi para penyintas yang akhirnya memiliki kesempatan untuk beristirahat. Mereka mengungkapkan keberatan mereka yang jelas untuk pergi, berbagi bahwa tidak ada kebutuhan untuk mengungsi dengan zombie yang hilang. Untuk itu, Thierry memutuskan untuk berbagi informasi baru dengan mereka. Baru 3 hari yang lalu, mereka kehilangan komunikasi radio dengan unit lain yang disebut Brigade Infanteri Mekanis kedua. Ini bukan brigade rata-rata Anda karena berhasil selamat dari semua kekejaman di wilayah Gyeonggi. Yang lebih mengesankan adalah mereka memiliki kendaraan lapis baja yang tepat dan kekuatan yang kuat, memungkinkan mereka untuk dengan mudah menjaga dan melindungi setiap warga sipil yang selamat. Meskipun kata-katanya seharusnya optimis, pengumumannya membuat semua orang panik tiba-tiba.
Para penyintas tidak dapat menerima begitu saja membuang hidup mereka berdasarkan satu panggilan radio yang bahkan tidak dapat mereka konfirmasi lagi. Mereka semua memiliki keluhan mereka sendiri, sementara Hyeri meyakinkan mereka dengan keyakinan bahwa dia mengenal seseorang dari pihak lain. Bernama Kode Blue Hawk, ada seorang prajurit kompeten yang memimpin brigade. Saya harus berhenti dan mengagumi punggung yang terpahat itu. Seolah-olah punggung Bro memiliki punggungnya sendiri. Bagaimanapun, masalahnya adalah meskipun Hayori mengenal orang ini dan mempercayainya sepenuhnya, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk lusinan penyintas yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak dapat menerima begitu saja menjatuhkan diri mereka ke dalam bahaya langsung berdasarkan transmisi radio. Kerumunan semakin tidak terkendali, dan Yeri juga kehilangan kesabaran. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa mereka tidak akan dapat bertahan dari serangan lain jika zombie muncul lagi. Tetapi warga negara salah dihibur oleh kehadiran mereka dan berpikir bahwa tinggal di satu tempat adalah pilihan terbaik karena zombie tidak akan kembali. Seorang pria dari kelompok yang selamat kesal dan meraung keluhannya. Bro berpikir bahwa Thierry membuat keputusan tergesa-gesa berdasarkan perasaannya karena dia seorang wanita. Saya membayangkan pria ini pasti mengambil pelajaran dari Andrew Tate karena logika macam apa itu? Pendekatan sederhana dan terbelakang ini sebenarnya memancing seluruh kerumunan untuk menyalahkan Thierry sepenuhnya. Akhirnya memecah kesunyiannya, ahli zombie Gigacha turun tangan untuk membungkam semua orang dengan pengingat yang mengerikan, zombie akan kembali entah mereka suka atau tidak. Orang bodoh yang sama yang menyebut Hayori sebagai pemimpin yang tidak efektif barusan mencoba untuk mempermasalahkan anak kita juga. Tetapi Ayah Minso di sini hanya meliriknya dan mengingatkan badut IQ suhu kamar bahwa dengan tinggal di sini, mereka akan menyajikan gerombolan zombie baru makanan segar. Ngomong-ngomong, Minso menakut-nakuti orang itu dengan visualisasi mengerikan tentang apa yang sebenarnya akan terjadi. Dia menyebut omong kosong orang itu dan membuatnya ketakutan karena terkejut. Sedemikian rupa sehingga putri orang itu bertanya-tanya apa yang membuatnya takut. Kembali ke Papa Minso, dia menjelaskan bahwa tidak ada jaminan apakah mereka akan selamat dari fase transisi untuk bergabung dengan brigade. Namun, kata-katanya hanya mengilhami rasa takut dan ketidakpastian pada para penyintas yang tidak ingin mempertaruhkan peluang mereka pada sesuatu yang tidak menjamin keselamatan mereka. Untuk memainkan permainan kecil mereka sendiri, Minsok berdiri melawan kerumunan dan memutuskan untuk menanyakan sedikit pertanyaan kepada mereka. Apa yang terjadi jika orang-orang ini berhenti menerima bantuan dari para tentara dan tidak mendengarkan perintah yang masuk akal? Pertanyaannya yang masuk akal membuat kerumunan dalam keadaan perenungan saat mereka mulai bertengkar satu sama lain. Tiba-tiba, beberapa pendukung dari kerumunan mulai percaya pada pendekatan Hayori, menyadari bahwa mereka tidak punya kesempatan untuk selamat dari kiamat dengan bantuan para tentara. Clark Kent di sini dengan kacamatanya bahkan menyatakan bahwa satu-satunya alasan mereka selamat sejauh ini adalah berkat bantuan kelompok Hayori. Pertanyaan sederhana itu akhirnya mendapatkan kembali keyakinan mereka saat mereka bersorak dan meneriakan untuk mempercayai keputusan para pemimpin mereka untuk bertahan hidup dari kiamat. Meskipun dia mencapai tujuannya, Carrie tercengang dengan apa yang terjadi. Baru saja, dia kehilangan kesabarannya terhadap keberatan kerumunan. Namun, yang disebut ahli zombie ini datang dengan satu pertanyaan dan meyakinkan semua orang untuk mengikutinya. Pada titik ini, kepalanya dipenuhi dengan ide untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria berambut pirang tampan ini yang terus melakukan hal-hal ajaib. Lucunya, Min Sok mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menginginkan pujian apapun meskipun Hyeri bahkan belum berterima kasih kepadanya. Menyiratkan bahwa dia bisa membacanya seperti buku. Hal tentang anak kita adalah bahwa Papa Min Saok di sini telah memiliki sekitar 100 pengalaman seumur hidup karena ditempatkan dalam situasi berbahaya di mana negosiasi adalah satu-satunya jalan keluar untuk kelangsungan hidup mereka. Begitulah cara dia tahu bagaimana meredakan dan menanganinya sekarang. Pada saat yang sama, dia meyakinkan bahwa dia hanya melakukan ini untuk perlindungan putrinya. Mengulurkan tangannya, ahli zombie mendorong Yeri bahwa dia mempercayainya sepenuhnya dan tahu bahwa dia akan memimpin mereka semua menuju kesuksesan. Wanita itu tercengang oleh keyakinannya yang konyol padanya, tetapi dia memilih untuk fokus pada apa yang lebih penting dengan mengumumkan dimulainya operasi pelarian. Menyatakan dirinya sebagai Kapten Cahyeri dan pemimpin mereka, dia berjanji untuk tidak meninggalkan siapapun selama misi ini. Jadi dalam adegan berikutnya, berkat dukungan bus dan kendaraan pendukung lainnya, mereka dapat melewati pertumpahan darah di jalan. Kita mendapatkan bidikan Dami, yang tampaknya kesal, dan saya kira itu karena helm konyol itu atau karena dia tidak bisa duduk di sebelah ayahnya. Memimpin operasi di garis depan adalah Hyeri, yang menghindari bahaya di jalan mereka. Akhirnya, mereka berhasil menyeberangi Sungai Han, yang merupakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai pencapaian monumental sejak kiamat pecah. Hyeri tidak kehilangan ketenangannya dan menyuruh anak buahnya untuk fokus karena mereka punya masalah lain untuk dikhawatirkan. Berbicara tentang masalah, para tentara sayangnya melihat sekelompok zombie yang melelahkan di kejauhan. Bajingan jelek ini praktis saling menumpuk hanya untuk mendekati mereka. Kapten segera memulai operasi mereka saat dia melihat zombie dan menginstruksikan warga sipil dan tim C untuk tetap di jalur kanan sementara dia dan anak buahnya akan mengincar jalur kiri. Karena kita sudah sejauh ini, mari kita bicara tentang satu ciri khusus zombie. Pendengaran mereka ditingkatkan jauh lebih dari penglihatan mereka. Bagaimana seseorang dapat menggunakan ini untuk keuntungan mereka? Anda mungkin bertanya-tanya. Nah, Thierry dengan indah mendemonstrasikan ini dengan mendorong kotak-kotak kaleng logam, memukul wajah zombie,
dan menciptakan seikat kebisingan. Rantai suara efektif ini menyebabkan masalah sensorik yang parah bagi zombie, menyebabkan mereka berteriak dan menjadi lebih agresif. Intinya bukan untuk mengalihkan perhatian mereka, tetapi untuk membuat mereka terlibat dan mengikuti kendaraan mereka. Hiyari memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mempercepat, memastikan mereka berada pada jarak yang aman bahkan jika zombie berlari lebih cepat. Satu-satunya masalah, praktis ada pasukan pelari maraton zombie yang mencoba menjadi David Goggins berikutnya. Mereka berjalan sangat cepat sehingga menjadi perhatian untuk menjaga jarak dari mereka. Kapten tahu apa yang harus dilakukan dengan gerombolan raksasa itu dan memerintahkan anak buahnya untuk menuju ke jembatan Xiongsen. Jembatan itu sebenarnya telah runtuh, dan sekarang saatnya bagi kita untuk menjelajahi ciri paling menonjol kedua dari zombie. Tidak peduli seberapa parah situasinya, satu-satunya tujuan mereka adalah mengejar manusia. Kapten yang cerdas mengeksploitasi ciri ini dengan menginstruksikan anak buahnya untuk menarik 180 pada kendaraan, memungkinkan potongan tajam tepat sebelum mencapai tepi jembatan. Sementara itu, zombie yang menyerbu seperti neraka akhirnya merasa sangat sulit untuk mematahkan momentum mereka yang sangat cepat. Ini menghasilkan seluruh gerombolan menabrak satu sama lain, sementara truk Hiri menyesuaikan dan mengeluarkan zombie di dekatnya. Gerombolan itu masih jauh dari dimusnahkan karena banyak zombie masih berkeliaran. Ini membawa kita untuk menjelajahi ciri ketiga dari pertunjukan aneh haus darah ini. Bagian tubuh mereka yang paling lemah adalah punggung mereka. Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk memukul mereka di pantat, yang terjadi ketika Minsu keluar dengan penggilas jalan sialan yang menggiling tulang mereka menjadi debu. Terkenal dijuluki sebagai raja kendaraan konstruksi, penggilas jalan menjadi mesin penggiling yang sangat baik untuk membuat pizza datar dari zombie. Sejujurnya, cara pria ini keluar di sini melapisi mesin ini hampir membuat saya ingin melihat penggilas jalan atau editan pertanian. Tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk zombie ini, yang keluar di sini dihancurkan dengan anak kita menggiling mereka. Beberapa dari mereka bahkan cukup bodoh untuk mendekati mesin raksasa yang dimaksud hanya untuk dimusnahkan karena kesalahan mereka sendiri. Menyaksikan pembantaian zombie membuat Hayeri dan anak buahnya kehilangan kata-kata. Berkat ukurannya yang besar, Minsok dapat menggunakan mesin untuk mengemudikan semua zombie di tepi jembatan dan bahkan melemparkan mereka langsung ke laut. Adegan dengan cepat beralih ke perspektif Dami dan warga sipil lainnya. Seperti yang saya katakan, dia tampaknya terganggu tentang sesuatu yang terjadi sebelum mereka pergi. Kita sebenarnya mendapatkan urutan kilas balik dari percakapan mereka di mana dia sangat menentang keputusan ayahnya untuk mengambil pekerjaan berisiko membantu para tentara. Satu hal yang paling dia takuti adalah rahasia Min Seok secara tidak sengaja terungkap di depan para tentara. Untungnya baginya, saat ini, dia tampaknya telah kembali dalam satu bagian. Dan, ya, satu bagian itu nyata. Lucunya, saat itu, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memainkan peran sederhana membantu tim Hayori. Tetapi sekarang dia kembali di atas penggilas jalan sialan dengan sisa-sisa zombie yang berserakan, gadis itu kehilangan kata-kata. Kapten Hayori melompat keluar dan memerintahkan semua orang untuk berada di belakangnya karena dia melihat sekelompok zombie yang mengamuk datang ke arah ini. Sayangnya bagi mereka, penggilas jalan melaju ke depan, melenyapkan setiap zombie yang terlihat dan membersihkan jalan yang mudah bagi warga sipil untuk bernavigasi. Para penyintas berhasil keluar dari area yang mengancam. Akhirnya, setelah perjalanan panjang melawan zombie, mereka telah melangkah ke pangkalan yang dilindungi dari brigade kedua. Mari kita bicara lebih banyak tentang brigade itu sendiri. Unit ini dikenal karena selalu bertahan lebih lama di hampir setiap regresi yang dialami Minsok. Ini sebenarnya dianggap sebagai pos pemeriksaan penting dalam misi keseluruhannya sebelum mencapai surga Amandishon. Sekarang fakta bahwa mereka dapat menginjakkan kaki di tempat ini hanya dalam rentang 8 hari terpuji di luar perbandingan. Namun, naluri ayah yang khawatirnya mulai muncul, mengetahui bahwa jika dia membiarkan dirinya menjadi sombong karena kekuatannya dan kemajuannya, hal yang sama akan terjadi lagi. Dami akan dilahap dan dia tidak akan berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Bahkan dalam kehidupan ini, dia akan menggunakan peta jalan yang sama persis yang dia gunakan di semua kehidupan sebelumnya untuk mencegah perubahan sekecil mungkin. Di mata Min Seok, disinilah pertarungan yang sebenarnya dimulai. Tetapi untuk saat ini, dia dipuji di seluruh, berkat upaya kolektifnya untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Meskipun para tentara menemukan penggilas jalan itu sendiri, tidak seorang pun dari mereka tahu cara mengoperasikan mesin tugas berat itu. Fakta bahwa ahli zombie tampaknya memiliki beberapa pengetahuan tentang hal itu membuat mereka bertanya-tanya apakah dia memiliki latar belakang sebagai pekerja konstruksi. Minsok menyangkal klaim tersebut dan sebenarnya mengungkapkan bahwa dia berhasil mempelajarinya sehingga dia dapat membantu bertahan hidup dengan lebih baik. Singkatnya, mereka di sini tanpa korban, yang membuat kapten berterima kasih. Lucunya, dia benar-benar berterima kasih padanya, tetapi anak kita tidak membiarkannya pergi. Dia menggodanya dan mencoba mendapatkan pertunjukan terima kasih lain darinya, hanya untuk mendapatkan diam yang tajam di wajahnya. Momen mereka terganggu oleh sersan penyambut Lee In-hui dari Brigade Infanteri kedua, yang memberi hormat kepada kapten dengan sangat hormat, setelah mengantisipasi kedatangannya. Hayori agak terpana bahwa orang-orang ini tahu tentang dia, sesuatu yang dikonfirmasi oleh sersan bahwa mereka mendengar dari Kolonel Cha bahwa Hayori akan segera tiba. Pada awalnya, Hayori terpana.
Tetapi lucunya, Sersan juga berbagi bahwa kolonel secara khusus menyuruh mereka untuk mencari seorang perwira wanita yang keras kepala, yang merupakan sesuatu yang membuat semua anak buahnya tertawa. Kesal, dia melihat mereka dengan tatapan kematian dan menuntut untuk mengetahui lokasi Kolonel Cha. Dia diberitahu bahwa dia berada di gerbang belakang karena rupanya beberapa zombie telah tiba entah dari mana. Sekarang ini adalah kesadaran yang mengejutkan bagi Kapten, dan dia ketakutan mendengar bahwa kolonel pergi dengan pasukannya sendiri untuk menangani ancaman. Sersan menenangkannya, meyakinkan bahwa tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Tetapi untuk beberapa alasan, dia mengeluarkan senyum gugup dan mengalihkan pandangannya, menyiratkan bahwa ada lebih banyak cerita. Anda lihat, Kolonel Badas tidak pergi dengan pasukannya. Faktanya, dia pergi sendirian karena itulah seberapa hebatnya dia. Mari kita beralih ke sisinya. Di gerbang belakang brigade, para tentara mengamati pemandangan dari menara penjaga, menghitung rekor baru untuk pencapaian kolonel. Mereka menyanyikan pujian atas dirinya membersihkan zombie dalam waktu 35 menit. Rupanya, orang ini suka menggunakan senjata jarak dekat daripada senjata api, percaya bahwa kappa adalah kriptonite utama zombie. Bro membuatnya lebih sulit untuk dirinya sendiri hanya untuk lebih menikmatinya dan menikmati melihat kepala jelek mereka setelah memotongnya. Temui Blue Hawk yang dihiasi dengan prestasi masa lalu dan saat ini menjadi komandan Brigade Infanteri kedua. Para tentara takut akan caranya yang sembrono dan merekomendasikan agar dia menggunakan senjata lain kali, karena bahkan mengetahui bahwa jika orang ini berubah menjadi zombie, dunia akan berakhir. Capung Ho tertawa dengan sangat gembira, tidak dapat membayangkan hari di mana dia digigit oleh sekelompok zombie bodoh. Dia bahkan membual bahwa dia berada di tingkat yang berbeda. Jadi, pada dasarnya, mereka lambat seperti food G bagi pria ini. Pung Ho berada di kelasnya sendiri dan pada akhirnya telah memahami gaya bertarung mereka. Bro bahkan meremehkan anak buahnya sendiri. Menyebut mereka beban mati, itulah sebabnya dia tidak mengizinkan mereka untuk bergabung dengannya dalam perkelahian. Meskipun para prajurit tersinggung, mereka tahu dia berbicara fakta. Setelah membersihkan seluruh kelompok sendirian, Blue Hawk mulai merasakan sakit di persendiannya. Sayangnya, konsekuensi dari usianya. Tetap saja, dia bosan sekali membunuh zombie setiap hari tanpa ada yang maju untuk membuktikan dirinya sebagai tantangan. Ya, kurasa permintaannya dikabulkan karena salah satu zombie kelas pemakan benar-benar bangun lagi, menunjukkan bahwa itu masih belum selesai. Pung Ho tercengang melihat makhluk itu tersenyum padanya. Zombie ganas itu menerjang ke arahnya seperti setan kelumpuhan tidur. Tetapi sebelum zombie dapat melakukan apapun, anak kita melangkahinya dengan penggiling jalannya, membuat pasta tomat darinya. Para prajurit kehilangan kata-kata sementara kolonel langsung bersiaga. Ingat kata-katanya dari sebelumnya tentang bagaimana dia berada di level yang berbeda dan dapat merasakan kekuatan zombie? Nah, inilah masalahnya. Dengan setiap langkah yang diambil anak kita, Kolonel Capung Ho melihat inkarnasi kematian literal menjulang di atas tubuh Min Seok. Seolah-olah dia baru saja mengungkap zombie terkuat hingga saat ini. Tetapi untuk membuatnya semakin bingung, Min Seok memperkenalkan dirinya dengan santai, tanpa tidak berbeda dari manusia saat dia menyebutkan perjalanannya dengan Kapten Hyeri. Orang itu hanya ingin membantu, tetapi Blue Hawk merasakan begitu banyak teror yang datang darinya sehingga dia benar-benar mulai menyerang Min Seok dengan kekuatan penuh. Dan aku bahkan tidak bercanda. Pria ini terlihat seperti dia mengerahkan segalanya ke dalam ayunan kapal itu. Saat serangannya akan terhubung, para prajurit merasa takut melihat kolonel mereka menyerang warga sipil yang tidak bersalah seperti dia sudah gila atau semacamnya. Tetapi yang membuat mereka kagum, manusia biasa, Min Seok telah menangkap kapal itu dengan satu tangan, sesuatu yang dianggap hampir tidak mungkin dilakukan pada kecepatan itu. Kehadiran Min Seok semata membuat kolonel ketakutan sampai-sampai dia mengeluarkan perintah untuk segera menaikkan siaga merah, menyatakan bahwa pria yang berdiri di depannya bukanlah manusia, tetapi monster. Tentu saja, bahkan anak kita mengerti bahwa dia tidak bisa membodohi orang ini seperti semua orang lainnya. Jadi dia mulai dengan menyebutkan identitas kolonel sebelum meninju kapak yang sama dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga hancur berkeping-keping. Min Seok bersikeras bahwa dia tertarik untuk tinggal di sini. Jadi hal pertama yang akan dia lakukan adalah meyakinkan orang ini bahwa dia bersih. Pada saat yang sama, mengetahui bagaimana kolonel menangani sesuatu, ahli zombie mengerti bahwa kata-katanya tidak akan cukup. Jadi kali ini, dia akan memainkan permainan yang paling disukai Pung Ho. Kolonel menunjukkan sedikit kegembiraan dalam senyumnya saat pria di depannya mengunci posisinya untuk berkelahi. Kolonel menafsirkan posisi bertarungnya sebagai undangan untuk bertarung. Tentu saja, tanpa memikirkan pikiran lain, pria itu membuka tali pengamannya untuk perkelahian. Blue Hawk telah melihat semua jenis orang gila dalam hidupnya, tetapi dia tidak tahu bahwa seseorang seperti Min Seok sudah tahu tentang minatnya dalam perkelahian. Kolonel memfokuskan seluruh perhatiannya pada protagonis kita dan meluncurkan dirinya seperti nuklir yang turun dari langit, dengan putus asa berharap untuk mengungkap misteri seseorang seperti Min Seok. Adegan beralih ke para prajurit yang menjalankan perintah kolonel, mengeluarkan kode merah sebagai peringatan yang mengkhawatirkan bagi penduduknya. Terkejut, Hyeri mempertanyakan apa yang sedang terjadi, tetapi para prajurit belum siap untuk mengatakan apapun. Mereka hanya ingin mengikuti perintah untuk saat ini. Tiba-tiba, Kapten Guap muncul entah dari mana. Dan bahkan sebelum Hyeri dapat mengajukan pertanyaan apapun kepadanya, pria itu memiliki keberanian untuk menodongkan pistol ke wajahnya,
membuatnya kesal. Kapten Guok dalam siaga tinggi karena dia tahu bahwa monster yang menyerang pemimpin mereka barusan tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Thierry setelah mengungkapkan namanya. Ini pada dasarnya menyiratkan bahwa dia juga merupakan ancaman. Kata monster membingungkannya sampai para prajurit mengungkap nama lengkap Ryu Min Sok menurut kata-katanya sendiri. Sekali lagi, tidak ada yang tahu tentang identitas pria itu, selain orang luar yang datang ke pangkalan. Yang paling khawatir dari semuanya adalah putri tercinta Min Seok yang tampaknya takut demi ayahnya. Kembali ke adegan pertempuran, pria ini di luar sana merangkul kekuatan Saitama. Hanya satu pukulan yang mampu menghancurkan seluruh dinding, menakuti kolonel saat dia menghindari serangan itu. Dinding yang hancur lebih dari cukup bukti bahwa pria ini memiliki kekuatan di luar manusia. Faktanya, Blue Hawk berpikir bahwa hampir lucu bahwa anak kita masih berpegang pada identitasnya sebagai manusia. Tendangan kolonel diblokir oleh refleks manusia Super Min Sok, dan bukan hanya itu. Sedetik dia ada di sana, memblokir tendangan, dan sedetik berikutnya, dia menghilang ke udara tipis dan bahkan punya cukup waktu untuk pergi jauh-jauh mengelilingi kolonel. Min Sok siap untuk menghancurkan orang ini. Tetapi tidak bercanda, Blue Hawk masih sangat cepat karena dia mampu menghindari pukulan itu bahkan setelah lengah. Pada saat yang sama, kolonel membalas dengan tusukan kuat ke wajah Min Sok, memukulnya dengan bersih dan memberikan beberapa kerusakan. Sungguh gila untuk berpikir bahwa dia menghadapi zombie manusia super dan masih mempertahankan posisinya. Sungguh orang yang hebat. Dengan keduanya mengatur napas, kolonel meraih kerah Min Sok, menuduhnya bermain-main dan menahan banyak kekuatannya. Itulah sebenarnya alasan utama mengapa dia bisa menghindari pukulan sebelumnya tanpa dihancurkan juga. Untuk itu, Min Sok mengkonfirmasi pikirannya. Setuju bahwa dia memang menahan banyak kekuatannya karena jika dia benar-benar melakukan semuanya, itu akan mengakibatkan kematian kolonel, dan dia tidak menginginkan itu. Masalahnya, ini bukan hanya ancaman kosong yang dilontarkan seorang anak kurus setelah perkelahian denganmu di jalanan. Ini datang dari seorang pria yang mampu meninju dinding literal dan menghancurkannya. Tidak mudah bagi kolonel untuk menerima, tetapi itu benar. Dari saat mereka mulai bertarung hingga sekarang, setiap serat tubuhnya berteriak bahwa ada kesenjangan yang menjulang tinggi di antara mereka berdua. Bingung dan tersesat, kolonel mencari penjelasan, mempertanyakan motifnya. Sederhananya, anak kita mengungkapkan bahwa dia datang ke sini untuk tindakan sederhana yaitu meminta perlindungan. Kata-katanya sangat lucu sehingga kolonel tertawa terbahak-bahak tepat di wajahnya. Reaksinya dibenarkan karena dia baru saja menghadapi orang terkuat di planet ini, dan orang yang sama ini sekarang meminta perlindungan. Siapapun akan menertawakan itu. Tetapi kemudian, Min Sok mengungkapkan penyebab kekhawatirannya yang sebenarnya. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan putrinya tercinta, Ryudami, yang saat ini dikelilingi oleh para prajurit bersama Hyeri. Meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, ayah yang lembut itu hanya meminta perlindungan putrinya untuk kesempatan tinggal di bawah naungan brigade. Kata-katanya tidak cukup, dan dia tahu itu, jadi Min Sok bahkan berlutut. Sekarang itu cinta sejati. Dia bahkan tidak peduli dengan egonya sendiri. Dia hanya menyerah mengetahui bahwa itu akan memastikan kelangsungan hidup putrinya. Dan untuk itu, Min Sok setuju untuk melakukan apapun yang diminta kolonel darinya selama dia dapat menjamin sisinya dari kesepakatan itu. Malam itu, adegan beralih ke tempat penampungan sipil brigade. Fasilitas ini adalah rumah bagi para penyintas biasa, tetapi ada perubahan dalam sikap mereka. Setelah mendengar kata monster yang terhubung dengan Ryum dan Seok, warga sipil basah kuyup dalam rasa teror. Mereka mulai curiga dengan niat anak kita dan bahkan menunjukkan penyimpangan dalam kekuatan dan warna matanya. Sebagai konsekuensinya, semua orang mulai berpikir bahwa dia adalah zombie. Berbicara tentang anak kita, meskipun semua yang dia lakukan untuk kolonel malam itu, dia masih dirantai dan ditahan untuk saat ini. Dia ingat kata-kata Blue Hawk yang berjanji untuk menjunjung tinggi akhir kesepakatannya, memungkinkan semua orang untuk tinggal di brigade. Tetapi kekhawatiran utamanya muncul ketika datang ke Min Sok sendiri, terutama ketika orang seperti dia sangat berbahaya jika ditinggalkan sendirian. Untuk itu sebenarnya saran pribadi Min Sok untuk mengisolasi dan menahannya selama yang diperlukan sehingga dia dapat meyakinkan dan membangun kepercayaan dengan brigade dan orang-orangnya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan ancaman. Meskipun dia sendirian sekarang, putrinya, Dami, sangat mencintainya sehingga dia datang untuk menyelinap padanya. Dia menyemangatinya dari sisi lain, dan itu adalah perasaan paling bahagia bagi ayah untuk melihat anaknya hidup dan sehat. Dami dengan senang hati mengungkapkan bahwa tepat setelah peringatan darurat dicabut, para prajurit dengan tulus merawat mereka dengan baik, sedemikian rupa sehingga mereka mengizinkannya untuk mengunjungi ayahnya. Juga, dia benar-benar tidak menyukai pengaturan penampungan yang padat. Bahkan setelah menahan begitu banyak rasa sakit demi putrinya, Min Sok meminta maaf karena tidak dapat menepati janjinya. Dia terkejut, tetapi dia merasa bersalah karena telah mengkhianatinya untuk kedua kalinya. Pada titik ini, dia mulai berpikir bahwa dia benar-benar merasa kecewa padanya karena tidak dapat menepati janjinya. Yang mengejutkannya, dia membanting jendela dan mengingatkannya tentang kontribusi berharganya. Jika Papa Zombie di sini tidak melakukan apa yang dia lakukan, maka tidak seorang pun akan menikmati tempat perlindungan brigade. Alih-alih merasa bersalah tentang hal itu, dia memberinya senyum bahagia dan membiarkannya menikmati perasaan telah melakukan semuanya bahkan jika orang lain tidak menyetujuinya. Sejujurnya, aku merasa sangat kasihan pada pria itu.
Dia berusaha sangat keras dan orang-orang masih menghakiminya untuk itu. Tetapi untuk Dami, dia mengingatkan ayahnya sekali lagi bahwa dia menaruh kepercayaan penuh padanya. Momen manis itu berakhir dengan Dami menyadari dia harus berlari kembali karena apel malam yang akan datang. Mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya, gadis itu melesat pergi. Meninggalkan Min So puas melihatnya bahkan dalam posisi tahanannya. Tetapi inilah kenyataannya. Setiap langkah yang diambil Dami, emosinya menelan dan membanjirinya. Pada titik tertentu, dia mulai menangis, yang menyiratkan bahwa dia benar-benar melakukan yang terbaik untuk menjaga wajah bahagia di depan ayahnya. Adapun Min Sok, dia persis sama. Meskipun mereka saling melebur dalam pelukan, kenyataannya mereka berdua merasa sangat buruk karena berjauhan. Secercah harapan bersinar ketika seseorang mengunjungi sel Min Sok. Itu Sersan, dan dia datang untuk menjemputnya untuk pertemuan dengan kolonel. Dalam adegan berikutnya, Blue Hawk menunjuk lokasi tertentu di peta. Itu adalah stasiun di mana mereka mencurigai banyak orang yang selamat masih hidup. Mereka sebenarnya mengungkapkan sinyal beberapa menit yang lalu yang mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Namun, di antara sinyal yang mereka terima, tampaknya ada juga frekuensi aneh yang penyebabnya belum mereka identifikasi. Kecepatan dianggap penting untuk operasi ini, dan itu berarti jumlah mereka harus efisien untuk menangani semuanya secara taktis. Inilah alasan kolonel mengumpulkan pasukan elit, dan pasukan itu hanya terdiri dari 2 orang. Salah satunya adalah kolonel itu sendiri, dan yang kedua adalah anak kita, Min Seok. Sesuatu mengatakan kepada saya bahwa mereka akan menjalankan pemeriksaan Fade paling kejam pada zombie-zombie ini dengan pasukan 2 orang mereka. Bagaimanapun, kolonel ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji tekad Min Seok dan cintanya kepada putrinya sehingga dia akhirnya dapat melihat apakah sang ayah bersedia melakukan segalanya demi putrinya. Tepat setelah mendengar kata-kata itu, anak kita membuka rantai itu seperti dia adalah pahlawan super sialan. Ini adalah cara untuk menyiratkan bahwa dia selalu bisa keluar dari kurungan, tetapi tidak melakukannya demi putrinya. Min Sok bertanya kapan mereka berangkat, hanya untuk kolonel tersenyum geli. The Blue Hawk menyatakan bahwa mereka akan segera pergi, dan, ya Tuhan, cara mereka berdua bertani aura dalam bidikan terakhir ini memberitahu saya bahwa zombie-zombie itu dimasak seumur hidup. Dengan demikian dimulailah awal operasi penyelamatan stasiun Gupabol.